ke materi. Satu orang angkat berdoa ya. Ya Bu, mari kita siap dulu Bapak. Bapak kami yang ada di kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan susah kami, dan jangan mendoakan Terbebaskan dari jahat. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelum kita berarti ke materi kita, cek kehadirannya. Afila Anajus, Kujus, Marcelina Anu, ada Bu. Albertus Ricardus Kuasan, Justina Emmanuel Pulpactus, Maria Firemina Naus. Oke, hari ini hadir semua ya. Langsung saja ke materi. Oke, hari ini materinya penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Oke, yang pertama cara memperoleh makanan. Satu. Oke anak-anak, semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Untuk mempertahankan hidupnya, makanan untuk Oke anak-anak, cara memperoleh makanan di sini yaitu semua makhluk hidup di sini membutuhkan makanan. Makanan untuk memperoleh makanan terhadap hidupnya berdasarkan cara memperoleh makanan dikelompokkan menjadi 3 hewan, yaitu hewan karnivor, hewan omnivor dengan hewan omnivor. Oke, yang pertama di sini anak-anak hewan herbivor. Anak-anak tahu hewan herbivor ini apa? Anak-anak tahu sebutan hewan herbivor ini hewan pemakan apa? Tahu? Tidak tahu? Ya Bu. Oke. Hewan herbivor di sini adalah hewan pemakan tumbuhan. Oke, di sini hewan pemakan hewan herbivor tadi sebutan hewan pemakan tumbuhan karena di sini dikelompokkan ini biasanya tidak memiliki gigi yang tajam. Karena dikelompokkan hewan ini biasanya tidak memiliki gigi yang tajam karena tidak digunakan untuk mengoyak makanan. Oke, contohnya di sini hewan pemakan daun atau rumput di sini anak tahu? Hewan pemakan rumput. Tidak tahu? Oke. Anak-anak tahu hewan pemakan rumput? Tahu. Oke. Apa? Kerbau. Terus? Sapi. Terus? Kambing. Oke, kalian sudah tahu sudah ya? Oke, ini namanya hewan pemakan rumput dan daun. Ini namanya sapi. Ini kelinci.
Sudah. Oke. Yang kedua, hewan karnivor. Hewan karnivor di sini anak-anak hewan pemakan apa? Tumbuhan. Kita. Karnivor di sini anak-anak hewan pemakan daging. Di sini memiliki taring yang tajam serta kuku yang tajam. Seperti apa? Kuku yang tajam. Hewan apa? Hewan yang kukunya tajam di sini seperti apa? Hewan apa? Tahu anak-anak? Tahu hewan pemakan daging tadi? Tidak tahu? Oke, hewan pemakan daging di sini anak-anak seperti kuku yang tajam dan gigi yang tajam. Sama itu. Yang kedua, hewan karnivor. Tahu hewan karnivor? Tidak tahu? Ya, Oke. Hewan karnivor di sini anak-anak hewan pemakan apa? Pemakan daging. Oke. Ciri dari hewan pemakan daging di sini adalah memiliki taring yang tajam serta kuku yang tajam. Seperti kuku yang tajam itu buku sota apa sope? So lebes yo, so tajam kita pe. Oke, seperti harimau, ini singa, kucing, ini harimau. Sudah lihat? Sudah. Ini hewan apa tadi? Hewan taring yang tajam dan serta kuku yang tajam. Sudah lihat? Sudah, Bu. Oke. Anak-anak, yang ketiga hewan omnivor. Hewan omnivor di sini anak-anak hewan pemakan apa? Hewan pemakan apa? Tahu? Oke, hewan omnivor di sini adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Yang ketiga sudah anak-anak hewan omnivor. Hewan omnivor ini anak-anak tahu hewan pemakan apa? Daging. Di sini hewan omnivor, di sini hewan pemakan daging dan tumbuhan. Oke, contohnya hewan di sini adalah tikus, semut, dan ayam. Ini hewan apa tadi? Hewan omnivor. Sudah lihat? Sudah? Ini namanya tikus. Sudah tahu? Oke, terima kasih. Tadi anak-anak serangga di sini dikelompokkan ada yang serangga memiliki cara asli. Serangga di sini anak gede tadi serangga di sini anak-anak memiliki cara penyesuaian diri terhadap makanannya. Contohnya serangga di sini adalah kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Kupu-kupu mencari madu menggunakan mulut dan pengisap. Oke, yang kedua di sini anak-anak cara melindungi diri. Oke, yang ke A dengan adanya di sini. Asli. Ya, yang pertama di sini anak-anak tanduk. Tanduk umumnya di sini dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Oke, hewan pemakan tumbuhan tadi apa anak-anak? Sudah lupa? Hewan pemakan tumbuhan. Misalnya apa tadi? Misalnya sapi, rusa, dan kerbau. Oke. Yang kedua, kaku yang tajam. Kuku yang tajam. Kedua di sini anak-anak kuku yang tajam. Umumnya dimiliki oleh kelompok hewan karnivor. Hewan karnivor misalnya apa tadi? Burung, singa, harimau, dan kucing. Oke, yang ketiga racun. Racun di sini dia anak-anak digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Menggunakan hewan yang menggunakan racun atau
sengetan, yaitu ular, dan kalajengking. Oke, yang ke B dengan tingkah laku. Yang pertama, mimikri. Tahu hewan mimikri anak-anak? Ya tahu. Oke, mimikri di sini adalah penyesuaian diri dengan kondisi di tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya yaitu balang daun dan balang semut. Balang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan diri dan untuk tubuhnya. Oke, bunglon juga diri terhadap lingkungan dengan mampu mengubah warnanya, kulit dan bunglon di sini anak-anak hewan mampu melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan mengubah bentuknya. Bunglon bisa mengubah warna dari kulitnya seperti dari putih menjadi kecoklatan, dari kecoklatan menjadi kehitaman. Anak-anak melepas bagian tubuh. Melepas bagian tubuh di sini anak-anak, hewan melepaskan ekornya untuk melindungi diri, contohnya cecak dan kadal. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah patah akan tumbuh lagi seperti semula. Seperti ini. Anak-anak sudah lihat? Sudah lihat? Oke, ini namanya melepaskan bagian tubuh seperti kadal atau cecak. Sudah lihat? Sudah. Oke. Yang ketiga di sini anak-anak mengulurkan diri. Hewan melakukan penyesuaian diri dengan menggunakan tubuhnya, contohnya terenggiling. Terenggiling di sini anak-anak, terenggiling dan lipas. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh, yaitu seperti ini ya. Ini namanya terenggiling. Sudah lihat? Sudah lihat anak-anak? Ini namanya terenggiling tadi. Oke, yang keempat cairan pelekat. Oke. Cumi-cumi adalah hewan laut yang menggunakan cairan pekat. Cairan pekat berguna bila ada serangan dari musuh atau cairan hitam yang disemprotkan tersebut akan mengeluarkan air sehingga dapat melarikan. Yang kelima tadi bau menyengat seperti balang sangit. Di sini balang sangit di sini anak-anak melindungi dari serangan musuhnya dengan mengeluarkan baunya menyengat. Bau menyebarkan musuh pergi menjauh seperti ini balang sangit. Sudah lihat? Sudah. Ini namanya balang sangit. Sudah lihat? Sudah. Oke. Yang keenam cangkang. Cangkang di sini anak-anak anggota kelompok siput memiliki cangkang untuk melindungi diri dari musuh. Cangkang ini disebut juga dengan rumah siput. Tahu seperti rumah siput ini? Sudah lihat? Sudah. Ini namanya apa tadi? Cangkang. Ini sudah lihat? Ya, Bu. Anak-anak, itu saja materi kita hari ini. Sekarang Ibu kasih tugas buat kalian. Tulis. Oke anak-anak, sekarang Ibu kasih tugas buat kalian ya. Oke, tugasnya tulis. Tuliskan nama-nama hewan, kemudian sebutkan cara penyesuaian diri, baik secara mencari makanan maupun melindungi diri. Itu saja tugasnya. Minggu depan Ibu akan cek ya. Ya, Bu. Oke. Itu saja hari ini. Satu orang. Itu. Bilang angkat doang. Mari kita siapkan Bapak. Dan berdoa kepada Tuhan.